eh, sadar ya, dia akan periksa sekitar jam 9 pagi, keadaan umumnya sadar, kosmetis. Kemudian status gizinya baik ya. Kemudian ada hal tadi kan kejang ya. Ini kalau pada kasus sesak di keadaan umum perlu juga kita tuliskan tampak sesak atau tidak. Taunya tampak sesak dari mana? Apa sih dia cepat ya, kita lihat dia ngos-ngosan enggak ya. Tampak sesak. Terus boleh kita tambahkan juga tampak sianosis atau tidak ya. Misalnya tampak sesak tapi sianosis negatif. Kemudian tanda vital ya, tekanan darah, suhu perlu. Kemudian apalagi RR ya, perlu kita periksa RR. 1 menit ya. Kalau lihat kasus, makanya lihat kasus. Kalau dia nggak sesak, kamu boleh 15-30 detik kali 2 boleh. Tapi kalau lagi sesak kamu hitung 1 menit. Kelainan jantung juga, heart rate ya. Kalau kamu dengerin jantungnya teratur ya, boleh cuma 15 detik atau 30 detik kali 2. Tapi kalau lebdep terus diam, lebdep lagi ya, itu kamu hitung 1 menit ya. Jadi lihat kasus. Kita hitung selama 1 menit ya. Selain RR, selain kita hitung frekuensi, kita hitung apa lagi? Kedalamannya ya. RR-nya 40 kali per menit. Kedalamannya bagaimana dia? Dangkal atau cukup atau dalam ya. Misalnya pada kasus ini dia di dalam ya, cepat dan dalam, misalnya gitu ya. Sudah, suhunya tadi kita ukur 38,6 ya, 38,6 RR 40 kali per menit dan dalam. Sudah. Terus kita ke sistem respirasi ya, ke toraks. Inspeksi, apa yang kita lihat dari inspeksi? Gerakan napasnya bagaimana ya. Gerakan napas cepat dan dalam, kemudian simetris atau tidak kanan dan kiri simetris. Kemudian adakah retraksi? Retraksi kita lihat di suprasternal ya. Sini suprasternal, interkostal dan substernal atau epigastrium ya, di sini. Tuh ya, adakah retraksi? Selain lihat sini, lihat lagi ke atas, adakah NCH? Kemudian lihatlah mulut, adakah sianosis? Kalau ada di mana sebutin, di sekitar mulut, di ujung-ujung jari, di tangan dan kaki. Ya, sudah. Ya, ternyata dia ada retraksi, tetapi NCH dan sianosis tidak ada. Ya, sudah. Terus apalagi dari inspeksi? Kita lihat bentuk dada, normal chest atau barrel chest. Oh, ternyata dia normal chest atau bentuk dadanya normal ya. Sudah. Kemudian kita lakukan inspeksi, terus palpasi. Kita taruh tangan kita, dengarkan hantaran suara ya, kanan kiri sama apa enggak. Lalu pada kasus di mana terjadi radang pada bronkus ya, napasnya grok-grok, batuknya grok-grok, itu kita bisa merasakan getaran kayak keler-keler gitu ya. Gerakan dari pas dia inspirasi itu kita bisa merasakan adanya getaran dari sekretnya dia. Jadi palpasi intinya untuk melihat adakah hantaran suara kanan dan kiri sama. Ya. Oh, hantaran kanan dan kiri sama. Ya. Kemudian perkusi kita lakukan kanan kiri kiri kanan ya, duduk sonor lagi ya. Berarti kanan dan kiri sama sonor ya. Kemudian baru kita lakukan auskultasi ya. Auskultasi kita lakukan juga secara sistematis, kiri kanan kiri terus ya. Kemudian
kalau kita mau bunyi tambahan, kita dengarkan lagi. Oh ternyata terdengar hoki basah halus, ya ada di sebelah kanan, ya kanan atas. Kemudian kita dengarkan ada wheezing, ya kanan kiri. Ya. Nah, sudah, ya. Kita dengar ada hoki bahasa halus. Hoki bahasa halus itu di fase ins apa eks? Inspirasi akhir dan atau awal dari ekspirasi. Tarik apa? Ketek. Terus itu, ya. Di akhir inspirasi dan atau awal dari ekspirasi. Terus kita dengar wheezing, ya kita dengar wheezing. Wheezing inspirasi apa ekspirasi? Ekspirasi, ya. Kita dengar adanya wheezing. Atau kalau nggak wheezing terdengar, kita dengar eksperiumnya memanjang, ekspirasinya memanjang. Ekspirasi sama inspirasi panjang mana sih? Inspirasi ya 1-3. Ya. Kalau ini sama dia perbandingannya 1:1, berarti memanjang, ekspirasi memanjang, tetapi kita tidak mendengarkan wheezing. Artinya ada penyempitan di saluran nafas, ya besar, ya itu ada ekspirasi memanjang. Jadi mirip-mirip dengan wheezing, ya belum terjadi wheezing tapi sudah terjadi ekspirasi. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa yang mau kamu usulkan? Yang umum apa? Yang khusus untuk kasus respirasi adalah ronsen thorax. Dewasa mulu ya, kalau anak kecil susah suruh ngeriak ya, boro-boro. Ya jadi ronsen thorax, ya dan pemeriksaan umumnya ya pasti pemeriksaan darah rutin. Ya. Darah rutin normal, ronsen thorax, ada air trapping, ya. Jadi tandanya ada air trapping gimana sih? Dia lebih radiolucent, ya, lebih gelap. Kemudian jarak interkostenya lebih memanjang. Nanti kalau pelajaran radiologi ada, ya itu. Kalau ada stasiunnya ya, ada nggak stasiun radiologi sekarang? Ada, ya. Ya, yang dimaksud air trapping, jadi ada udara yang terperangkap. Kemudian jadi diagnosisnya apa? Labnya darah rutin normal. Ada batuk, pilek, sesak, ada demam.